Energi di alam semesta ini tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya berubah bentuk. Ibnu Sina, seorang ilmuwan besar, telah lama menyadari bahwa ada kekuatan dalam diri manusia yang lebih dari sekadar fisik. Ia percaya bahwa pikiran, jiwa, dan tubuh memiliki keterkaitan yang dalam, dan kesehatan sejati hanya bisa dicapai jika keseimbangan ini dijaga. Dalam risalahnya, Ibnu Sina mengungkapkan bahwa manusia bukan hanya makhluk yang terdiri dari daging dan tulang, tetapi juga energi yang mengalir dalam harmoni. Ketika seseorang mengalami penyakit, itu bukan hanya karena faktor fisik semata, tetapi juga karena ada ketidakseimbangan dalam energi yang ada di dalam dirinya. Pikiran yang kacau, emosi yang tidak terkendali, dan tekanan hidup bisa menjadi penyebab utama kelemahan tubuh. Apa yang dikatakan Ibnu Sina ini sejalan dengan pemahaman modern tentang energi kuantum dalam penyembuhan. Ilmu pengetahuan masa kini mulai memahami bahwa getaran energi di sekitar kita bisa memengaruhi kesehatan fisik dan mental. Meditasi, afirmasi positif, dan keyakinan yang kuat dalam diri sendiri telah terbukti membawa dampak nyata terhadap pemulihan seseorang. Ini bukan sekadar keajaiban tanpa dasar, melainkan interaksi antara pikiran dan medan energi yang ada dalam tubuh manusia. Bayangkan seseorang yang kehilangan harapan dan terus-menerus dipenuhi oleh pikiran negatif. Tubuhnya melemah, sistem imunnya menurun, dan penyakit lebih mudah menyerang. Sebaliknya, seseorang yang penuh optimisme, yang memiliki keyakinan bahwa dirinya bisa sembuh, tubuhnya mulai merespons secara berbeda. Ini bukan sekadar sugesti, tetapi sebuah mekanisme nyata yang kini mulai dipahami oleh ilmu kedokteran. Ibnu Sina menekankan pentingnya kesadaran dalam diri. Baginya, kesembuhan sejati bukan hanya tentang mengonsumsi obat, tetapi juga tentang bagaimana seseorang memperlakukan dirinya sendiri. Kesehatan mental, spiritual, dan fisik harus berjalan beriringan. Jika salah satu terganggu, maka keseimbangan tubuh akan rusak. Pernahkah kita berpikir mengapa seseorang yang memiliki ketenangan batin lebih jarang sakit? Mengapa orang yang bahagia cenderung memiliki umur yang lebih panjang? Ini bukan sekadar kebetulan. Pikiran yang tenang menghasilkan gelombang energi yang lebih stabil dalam tubuh, menjaga ritme biologis agar tetap seimbang. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia memiliki potensi besar dalam dirinya. Ketika seseorang memahami bagaimana energi dalam tubuhnya bekerja, ia akan mampu menggunakannya untuk penyembuhan dan peningkatan kualitas hidup. Ia tidak lagi hanya bergantung pada obat-obatan, tetapi juga memahami bahwa ada kekuatan dalam dirinya yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi tubuhnya sendiri. Bayangkan jika kita mampu mengontrol emosi dengan lebih baik, mengelola stres dengan lebih bijak, dan membangun keyakinan yang kuat dalam diri sendiri. Tubuh kita akan merespons dengan cara yang luar biasa. Ini bukan sekadar teori, tetapi sebuah realitas yang telah dipelajari sejak zaman dahulu dan kini mulai dibuktikan kembali oleh sains modern. Ibnu Sina tidak hanya seorang dokter, tetapi juga seorang filsuf yang memahami bahwa kesehatan bukan hanya urusan fisik semata. Ia percaya bahwa ketika pikiran seseorang jernih dan jiwanya damai, maka tubuhnya pun akan lebih mudah mencapai kesembuhan. Ini adalah prinsip yang kini dikenal dalam berbagai praktik penyembuhan holistik, dari meditasi, terapi energi, hingga psikologi modern. Energi yang kita miliki adalah aset terbesar dalam hidup ini. Bagaimana kita menggunakannya akan menentukan bagaimana tubuh kita berfungsi. Jika kita mampu mengarahkan energi ini dengan baik, maka kita akan memiliki kendali lebih besar atas kesehatan dan kehidupan kita. Jika kita memahami bahwa tubuh dan pikiran memiliki hubungan erat, maka kita juga akan menyadari bahwa setiap pikiran yang muncul dalam benak kita bukanlah sesuatu yang netral. Setiap emosi yang kita rasakan memiliki resonansi tertentu dalam tubuh kita. Ketika kita marah, denyut jantung meningkat, tekanan darah naik, dan tubuh kita seakan bersiap untuk bertarung. Sebaliknya, ketika kita merasa damai dan penuh rasa syukur, tubuh kita merespons dengan relaksasi, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
Ibnu Sina memahami bahwa kesehatan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita makan atau seberapa aktif kita bergerak, tetapi juga oleh seberapa baik kita mengelola pikiran dan perasaan kita. Dalam dunia kedokteran modern, ini dikenal sebagai psikosomatik, sebuah konsep yang menunjukkan bahwa kondisi mental dan emosional seseorang memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi fisiknya. Penyakit seperti MAG, hipertensi, bahkan gangguan jantung seringkali berakar pada stres dan kecemasan yang berkepanjangan. Lalu, bagaimana cara kita memanfaatkan konsep energi ini untuk kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah dengan mengelola kesadaran kita. Ibnu Sina percaya bahwa kesembuhan sejati bukanlah tentang menghilangkan gejala penyakit, tetapi memahami akar masalahnya. Jika seseorang terus-menerus dikelilingi oleh pikiran negatif, penuh rasa takut, dan selalu merasa cemas, maka tubuhnya akan merespons dengan cara yang merusak dirinya sendiri. Dalam filsafatnya, Ibnu Sina menekankan pentingnya pengendalian diri dan ketenangan jiwa. Baginya, seseorang yang memiliki kestabilan emosional akan lebih mudah mencapai kesehatan optimal. Inilah sebabnya mengapa banyak tradisi penyembuhan kuno, dari dunia timur hingga dunia Islam, selalu menekankan pentingnya meditasi, doa, dan refleksi diri. Ini bukan sekadar ritual, tetapi sebuah cara untuk mengatur energi dalam tubuh agar tetap selaras dengan hukum alam. Pernahkah kita memperhatikan bagaimana seseorang yang sering mengeluh tentang sakit justru semakin sering jatuh sakit? Ini bukan kebetulan. Ketika kita berfokus pada sesuatu, energi kita akan mengarah ke sana. Jika kita terus-menerus memikirkan penyakit, maka tubuh kita akan merespons dengan melemahkan sistem imun. Sebaliknya, ketika kita memiliki pola pikir yang penuh optimisme, tubuh akan bekerja lebih baik dalam memperbaiki dirinya sendiri. Energi yang kita pancarkan juga memengaruhi lingkungan sekitar kita. Ibnu Sina percaya bahwa seseorang yang memiliki ketenangan batin akan membawa ketenangan kepada orang-orang di sekitarnya. Ini selaras dengan konsep energi dalam fisika modern, di mana setiap getaran memiliki efek terhadap getaran lainnya. Inilah mengapa berada di sekitar orang-orang yang penuh semangat dan positif seringkali membuat kita merasa lebih baik, sedangkan berada di sekitar orang yang terus-menerus mengeluh bisa membuat kita merasa lelah dan terbebani. Ketika seseorang memahami konsep ini, ia akan mulai melihat kesehatan dari sudut pandang yang lebih luas. Ia tidak hanya akan bergantung pada obat-obatan atau terapi medis, tetapi juga mulai memperhatikan bagaimana pikirannya bekerja, bagaimana ia berbicara kepada dirinya sendiri, dan bagaimana ia mengelola emosinya. Kesadaran ini akan membuka jalan bagi penyembuhan yang lebih dalam, bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada jiwa. Dalam dunia modern yang penuh dengan tekanan dan tuntutan, kita sering lupa bahwa kesehatan sejati bukan hanya tentang berapa banyak vitamin yang kita konsumsi atau seberapa sering kita berolahraga. Semua itu penting, tetapi tanpa keseimbangan energi dalam diri kita, semua upaya tersebut tidak akan memberikan hasil maksimal. Itulah mengapa orang yang menjalani hidup dengan penuh ketenangan seringkali terlihat lebih muda dan lebih sehat dibandingkan mereka yang selalu terburu-buru dan dipenuhi kecemasan. Ibnu Sina telah memahami prinsip ini sejak ratusan tahun yang lalu, dan sekarang ilmu pengetahuan modern mulai membuktikan kebenarannya. Penyembuhan bukan hanya tentang mengobati penyakit, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita berpikir, dan bagaimana kita berinteraksi dengan energi di sekitar kita. Kita semua memiliki potensi untuk menyembuhkan diri sendiri, untuk membangun kehidupan yang lebih sehat dan lebih harmonis. Yang perlu kita lakukan hanyalah memahami bagaimana energi dalam diri kita bekerja, bagaimana pola pikir kita membentuk realitas kita, dan bagaimana kita dapat mengarahkan energi ini ke arah yang lebih positif dan konstruktif. Ketika seseorang mulai memahami bahwa pikirannya memiliki kekuatan untuk membentuk realitas, ia akan lebih berhati-hati dalam memilih apa yang ia pikirkan, ucapkan, dan rasakan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh kondisi batinnya sendiri. Jika batinnya penuh dengan kekacauan, maka tubuhnya pun akan mengikuti. Sebaliknya, jika seseorang memiliki ketenangan dan keseimbangan dalam pikirannya,
tubuhnya akan lebih mampu melawan penyakit dan bertahan dalam situasi sulit. Ini juga menjelaskan mengapa dalam banyak kasus, seseorang yang memiliki keyakinan kuat terhadap kesembuhannya justru lebih cepat pulih dibandingkan mereka yang menyerah pada keadaan. Keyakinan yang kuat bukan hanya sugesti, melainkan energi yang menggerakkan tubuh untuk bekerja lebih baik. Seorang dokter bisa memberikan pengobatan terbaik, tetapi jika pasiennya sendiri tidak percaya bahwa ia bisa sembuh, maka efektivitas pengobatan itu akan berkurang. Ilmu kedokteran modern telah menemukan bahwa pikiran dan perasaan seseorang bisa memengaruhi produksi hormon dalam tubuh. Ketika seseorang mengalami stres dan kecemasan, tubuhnya melepaskan hormon kortisol dalam jumlah berlebihan, yang bisa melemahkan sistem imun dan menyebabkan berbagai penyakit kronis. Sebaliknya, ketika seseorang merasa bahagia, bersyukur, dan penuh harapan, tubuhnya akan memproduksi endorfin dan serotonin yang membantu meningkatkan kesehatan dan mempercepat proses penyembuhan. Ibnu Sina juga menyadari bahwa lingkungan tempat seseorang berada sangat memengaruhi kesehatannya. Ia menekankan pentingnya berada dalam suasana yang mendukung pertumbuhan dan ketenangan jiwa. Ini mirip dengan konsep vibrasi energi dalam fisika modern, di mana segala sesuatu di alam semesta ini bergetar dalam frekuensi tertentu. Jika kita berada di lingkungan yang penuh dengan energi negatif, maka tubuh kita akan menyerap getaran tersebut, dan sebaliknya, jika kita dikelilingi oleh energi yang positif, maka kesehatan dan kebahagiaan kita akan meningkat. Kita bisa melihat contoh ini dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kita merasa lebih lelah dan lesu setelah berinteraksi dengan orang-orang yang selalu mengeluh dan menyebarkan ketakutan? Atau sebaliknya, merasa lebih bersemangat dan penuh harapan setelah berbicara dengan seseorang yang optimis dan penuh motivasi? Ini adalah bukti bahwa energi yang kita serap dari lingkungan dapat memengaruhi kondisi fisik dan mental kita. Dalam ajaran Ibnu Sina, kesehatan sejati bukan hanya tentang menghindari penyakit, tetapi juga tentang bagaimana seseorang hidup dengan kesadaran penuh terhadap pikirannya, emosinya, dan lingkungannya. Jika seseorang ingin memiliki kehidupan yang lebih sehat dan lebih bahagia, ia harus mulai dengan menyadari bahwa setiap pikiran yang ia pelihara akan membawa dampak nyata pada tubuh dan kehidupannya. Maka, bagaimana kita bisa menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu caranya adalah dengan melatih diri untuk selalu berpikir positif, bukan dalam arti mengabaikan kenyataan, tetapi dalam arti memilih sudut pandang yang lebih memberdayakan. Ketika kita menghadapi tantangan, alih-alih melihatnya sebagai penderitaan, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi lebih kuat. Selain itu, penting bagi kita untuk lebih memperhatikan apa yang kita konsumsi, bukan hanya dalam bentuk makanan, tetapi juga dalam bentuk informasi dan energi dari orang-orang di sekitar kita. Jika kita terus-menerus mengisi pikiran kita dengan berita yang penuh ketakutan, gosip, atau hal-hal yang hanya menambah kecemasan, maka tidak heran jika tubuh kita mulai merespons dengan stres dan kelelahan. Sebaliknya, jika kita memilih untuk mengonsumsi informasi yang membangun, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang menginspirasi, dan melakukan aktivitas yang mendukung pertumbuhan diri, maka tubuh dan pikiran kita akan lebih sehat dan kuat. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Jika seseorang hanya berfokus pada aspek fisik, dengan mengonsumsi makanan sehat dan berolahraga tetapi mengabaikan kesehatan mentalnya, maka kesehatannya tetap akan terganggu. Sebaliknya, jika seseorang hanya berfokus pada kesehatan mental tetapi tidak menjaga tubuhnya, maka ia juga tidak akan mencapai keseimbangan yang sempurna. Kesadaran ini membawa kita pada pemahaman bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatannya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untuk kita. Dokter dan pengobatan hanya alat bantu, tetapi kekuatan penyembuhan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Itulah sebabnya, dalam dunia pengobatan modern, semakin banyak dokter yang mulai memasukkan pendekatan holistik dalam praktik mereka, memahami bahwa manusia bukan sekadar kumpulan organ, tetapi makhluk yang terdiri dari energi, emosi, dan kesadaran yang saling terhubung. Ketika seseorang memahami prinsip ini, ia akan mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih sadar dan lebih bijaksana.
Ia tidak lagi membiarkan pikirannya dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan, tetapi mulai mengarahkan energinya untuk menciptakan kesehatan, kebahagiaan, dan keseimbangan dalam hidupnya. Ia mulai memahami bahwa tubuhnya bukan musuh yang harus dilawan, tetapi sahabat yang harus dijaga dan dihargai. Hidup dengan kesadaran seperti ini bukan hanya akan membawa kesehatan yang lebih baik, tetapi juga kehidupan yang lebih bermakna. Karena pada akhirnya, kesehatan sejati bukan hanya tentang tidak adanya penyakit, tetapi tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan, kedamaian, dan energi yang berlimpah. Ketika seseorang benar-benar memahami bahwa kesehatannya berada dalam kendalinya sendiri, ia mulai melihat tubuhnya sebagai sesuatu yang sakral. Ia tidak lagi memperlakukannya dengan sembarangan, tetapi dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Ibnu Sina percaya bahwa tubuh adalah kendaraan bagi jiwa, dan jika kendaraan ini tidak dirawat dengan baik, maka perjalanan hidup pun akan penuh dengan hambatan. Kesadaran ini membawa kita pada konsep bahwa kesehatan bukan hanya sekadar mengobati penyakit ketika sudah datang, tetapi lebih kepada bagaimana kita mencegahnya sejak awal. Inilah yang dalam dunia modern dikenal sebagai pendekatan preventif terhadap kesehatan. Jika kita hanya berfokus pada penyembuhan setelah sakit, maka kita selalu berada dalam posisi reaktif, tidak pernah benar-benar memiliki kendali atas kesehatan kita sendiri. Namun, jika kita mulai merawat tubuh dan pikiran kita dengan baik sejak awal, maka kita tidak hanya menghindari penyakit, tetapi juga menciptakan kualitas hidup yang lebih tinggi. Ibnu Sina juga menekankan bahwa emosi yang kita rasakan setiap hari adalah kunci utama dalam membangun atau merusak kesehatan kita. Ia melihat hubungan antara emosi dan tubuh sebagai sesuatu yang tak terpisahkan. Jika seseorang terus-menerus hidup dalam kemarahan, kebencian, atau kesedihan yang mendalam, maka lambat laun, energi negatif ini akan termanifestasi dalam bentuk penyakit fisik. Inilah sebabnya mengapa banyak penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan pencernaan seringkali berkaitan dengan tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebaliknya, orang yang belajar mengelola emosinya dengan baik cenderung memiliki sistem kekebalan yang lebih kuat dan lebih jarang jatuh sakit. Ini karena tubuh merespons setiap getaran emosi yang kita ciptakan. Jika kita mengirimkan sinyal ketenangan, kebahagiaan, dan rasa syukur, maka tubuh akan bekerja dalam kondisi optimal. Namun, jika kita terus-menerus membiarkan diri kita tenggelam dalam stres dan ketakutan, maka tubuh pun akan mulai melemah. Kita bisa melihat prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kita merasa tubuh lebih segar dan penuh energi setelah melakukan sesuatu yang membuat kita bahagia? Seperti menghabiskan waktu bersama orang yang kita cintai, tertawa, atau mendengarkan musik yang menyenangkan? Itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa tubuh merespons energi yang kita berikan kepadanya. Sebaliknya, ketika kita merasa sedih, lelah, atau penuh tekanan, tubuh pun mulai kehilangan vitalitasnya. Ibnu Sina juga memahami bahwa kesehatan bukan hanya tentang aspek fisik dan emosional, tetapi juga spiritual. Ia percaya bahwa seseorang yang memiliki hubungan yang kuat dengan dirinya sendiri, dan dengan sesuatu yang lebih besar darinya, akan memiliki kehidupan yang lebih seimbang. Dalam dunia modern, konsep ini sering diterjemahkan sebagai mindfulness atau kesadaran penuh. Dengan melatih diri untuk selalu hadir dalam setiap momen, kita bisa lebih memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dan jiwa kita. Pikiran yang tenang menciptakan tubuh yang kuat. Oleh karena itu, dalam ajaran Ibnu Sina, praktik seperti meditasi, doa, atau sekadar meluangkan waktu untuk merenung sangat dianjurkan. Ini bukan hanya untuk menenangkan pikiran, tetapi juga untuk menyelaraskan energi dalam tubuh. Ketika seseorang hidup dengan kesadaran penuh, ia akan lebih mudah mendeteksi ketidakseimbangan dalam dirinya sebelum berubah menjadi penyakit. Selain itu, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya tidur yang berkualitas. Ia percaya bahwa tidur bukan sekadar waktu bagi tubuh untuk beristirahat, tetapi juga waktu bagi pikiran untuk memproses dan menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam dunia modern, penelitian telah membuktikan bahwa tidur yang cukup dan berkualitas dapat meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki fungsi otak,
dan bahkan memperpanjang usia seseorang. Maka, jika kita ingin menerapkan ajaran Ibnu Sina dalam kehidupan kita, kita harus mulai dengan melihat kesehatan kita sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar kebugaran fisik. Kesehatan adalah tentang bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa, bagaimana kita berinteraksi dengan dunia, dan bagaimana kita menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Langkah pertama yang bisa kita ambil adalah dengan lebih memperhatikan pola pikir kita. Mulailah mengamati bagaimana cara kita berbicara kepada diri sendiri setiap hari. Apakah kita lebih sering mengkritik dan meragukan diri sendiri, ataukah kita mampu memberikan kata-kata yang membangun dan menguatkan? Apa yang kita pikirkan tentang diri kita akan menjadi realitas yang kita alami. Jika kita ingin sehat dan kuat, maka kita harus mulai menanamkan keyakinan bahwa kita memang pantas untuk itu. Kemudian, perhatikan juga bagaimana kita memperlakukan tubuh kita. Apakah kita memberinya nutrisi yang baik, gerakan yang cukup, dan istirahat yang cukup? Ataukah kita justru sering mengabaikannya demi kesibukan dan kebiasaan yang tidak sehat? Jika kita benar-benar ingin hidup dalam keseimbangan, kita harus mulai menghargai tubuh kita dengan cara yang lebih baik. Selain itu, penting bagi kita untuk memilih lingkungan yang mendukung kesehatan mental dan emosional kita. Kita tidak bisa selalu mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Jika kita berada di lingkungan yang penuh dengan energi negatif, kita harus belajar untuk menetapkan batas dan menjaga energi kita sendiri agar tidak terpengaruh. Ketika kita mulai menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hidup kita akan menyadari bahwa kesehatan bukan hanya tentang menghindari penyakit, tetapi tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan penuh kesadaran, kebahagiaan, dan energi yang positif. Kita tidak lagi melihat kesehatan sebagai sesuatu yang pasif, tetapi sebagai sesuatu yang kita ciptakan setiap hari melalui pikiran, emosi, dan tindakan kita. Dan ketika kita mencapai pemahaman ini, kita akan mulai melihat bahwa kehidupan ini adalah perjalanan yang luar biasa. Sebuah perjalanan di mana setiap langkah yang kita ambil dengan kesadaran akan membawa kita lebih dekat pada kesehatan sejati, kebahagiaan yang mendalam, dan kehidupan yang lebih bermakna. Ketika kita mulai memahami bahwa kesehatan sejati adalah hasil dari keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa, kita akan mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih selaras dengan hukum alam. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta, dan ketika kita hidup sejalan dengan ritme alam, tubuh kita pun akan berada dalam keadaan terbaiknya. Salah satu cara untuk mencapai keseimbangan ini adalah dengan memahami bagaimana energi dalam tubuh bekerja. Ibnu Sina percaya bahwa tubuh manusia memiliki energi alami yang dapat memperbaiki dirinya sendiri jika diberikan lingkungan yang tepat. Ini mirip dengan konsep homeostasis dalam dunia kedokteran modern, di mana tubuh selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan agar tetap sehat. Namun, keseimbangan ini bisa terganggu oleh berbagai faktor, seperti pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, stres berlebihan, dan emosi negatif yang tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu, untuk mencapai kesehatan optimal, kita harus mulai dengan membersihkan tubuh dari racun, baik yang berasal dari makanan, lingkungan, maupun pikiran kita sendiri. Dalam ajaran Ibnu Sina, makanan bukan hanya sekadar bahan bakar bagi tubuh, tetapi juga obat yang dapat menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Ia menekankan pentingnya memilih makanan yang alami dan seimbang, serta menghindari makanan yang berlebihan atau terlalu diproses. Bahkan, ia percaya bahwa setiap makanan memiliki sifat energinya sendiri, yang bisa mempengaruhi tubuh dan pikiran kita. Sebagai contoh, makanan yang segar dan alami cenderung memberikan energi yang lebih murni dibandingkan dengan makanan olahan yang penuh dengan bahan kimia. Inilah sebabnya mengapa seseorang yang mengonsumsi makanan sehat seringkali merasa lebih bugar, lebih fokus, dan lebih tenang dibandingkan dengan mereka yang terbiasa mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Selain makanan, pernapasan juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan energi dalam tubuh. Ibnu Sina memahami bahwa udara yang kita hirup tidak hanya memberikan oksigen bagi tubuh, tetapi juga energi vital yang dapat mempengaruhi kondisi mental dan fisik kita. Dalam dunia modern,
Ini sering dikaitkan dengan praktik pernapasan dalam atau teknik meditasi yang dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Ketika kita bernapas dengan dalam dan teratur, kita tidak hanya memberi lebih banyak oksigen ke dalam tubuh, tetapi juga membantu menyeimbangkan sistem saraf kita. Ini dapat membantu kita merasa lebih tenang, lebih fokus, dan lebih terkoneksi dengan diri sendiri. Sebaliknya, jika kita sering bernapas pendek dan terburu-buru, kita cenderung merasa lebih gelisah, lebih mudah marah, dan lebih sulit berkonsentrasi. Inilah mengapa banyak ajaran kuno, termasuk yang diajarkan oleh Ibnu Sina, menekankan pentingnya pernapasan yang baik sebagai bagian dari kesehatan holistik. Jika kita mulai melatih diri untuk bernapas dengan lebih dalam dan penuh kesadaran, kita akan merasakan perubahan besar dalam energi dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Namun, kesehatan bukan hanya tentang apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga pikiran kita tetap jernih dan positif. Ibnu Sina memahami bahwa pikiran memiliki kekuatan besar untuk menciptakan realitas yang kita alami. Jika kita terus-menerus berpikir negatif atau penuh dengan ketakutan, maka tubuh kita akan merespons dengan cara yang sama, seringkali dalam bentuk penyakit atau kelelahan yang berkepanjangan. Sebaliknya, jika kita mulai melatih diri untuk berpikir dengan lebih positif dan penuh rasa syukur, tubuh kita akan merespons dengan energi yang lebih baik. Ini karena pikiran yang positif menghasilkan hormon-hormon yang mendukung kesehatan, seperti endorfin dan serotonin, yang membantu kita merasa lebih bahagia dan lebih kuat secara fisik. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti kita harus lebih berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan dan bagaimana kita berbicara kepada diri sendiri. Apakah kita lebih sering mengkritik diri sendiri dan meragukan kemampuan kita? Ataukah kita mampu memberikan kata-kata yang membangun dan menguatkan? Apa yang kita tanam dalam pikiran kita akan tumbuh menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Selain menjaga pikiran tetap positif, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Ia percaya bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan interaksi kita dengan orang lain memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan kita. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang penuh dengan energi positif, kita akan merasa lebih ringan dan lebih bersemangat dalam menjalani hidup. Sebaliknya, jika kita terus-menerus berada di lingkungan yang penuh dengan konflik dan energi negatif, maka kita akan lebih mudah merasa stres dan kehilangan keseimbangan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih lingkungan dan hubungan yang mendukung pertumbuhan kita, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Ketika kita mulai memahami prinsip-prinsip ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita, kita akan menyadari bahwa kesehatan bukan hanya tentang menghindari penyakit, tetapi tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan penuh kesadaran, kebahagiaan, dan keseimbangan. Kita tidak lagi melihat kesehatan sebagai sesuatu yang pasif, tetapi sebagai sesuatu yang kita ciptakan setiap hari melalui pikiran, emosi, dan tindakan kita. Dan saat kita benar-benar mulai menjalani hidup dengan cara ini, kita akan merasakan perubahan yang luar biasa, bukan hanya dalam tubuh kita, tetapi juga dalam cara kita berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Energi kita menjadi lebih selaras, pikiran kita lebih jernih, dan tubuh kita lebih kuat. Kita tidak lagi hanya hidup, tetapi benar-benar mengalami kehidupan dengan penuh kesadaran dan makna. Ketika seseorang mulai memahami bahwa kesehatannya bergantung pada keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa, maka ia akan mulai menjalani hidup dengan lebih sadar dan penuh kendali. Ibnu Sina tidak hanya melihat kesehatan sebagai absennya penyakit, tetapi sebagai keadaan di mana seseorang dapat berfungsi pada tingkat tertingginya, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Dalam ajaran Ibnu Sina, keseimbangan ini tidak hanya dicapai dengan mengonsumsi makanan yang sehat atau mengatur pola pernapasan, tetapi juga dengan membangun kebiasaan yang mendukung harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan ini mencakup bagaimana kita mengelola emosi, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana kita menyelaraskan diri dengan ritme alam. Salah satu konsep penting yang diajarkan Ibnu Sina adalah bahwa tubuh manusia memiliki mekanisme penyembuhan alami. Jika seseorang mengalami gangguan kesehatan,
maka tugas utama seorang tabib atau penyembuh bukanlah hanya mengobati gejala, tetapi mencari akar penyebabnya. Ia percaya bahwa setiap penyakit memiliki sumber yang lebih dalam, yang seringkali berkaitan dengan ketidakseimbangan dalam pola hidup seseorang. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami sakit kepala terus-menerus mungkin tidak hanya disebabkan oleh faktor fisik seperti dehidrasi atau ketegangan otot, tetapi juga bisa berasal dari stres, ketakutan yang tak terungkapkan, atau bahkan ketidakseimbangan dalam lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, pendekatan terbaik untuk penyembuhan bukan hanya dengan obat-obatan, tetapi juga dengan mengubah pola pikir dan gaya hidup. Ibnu Sina juga memahami bahwa emosi memiliki dampak besar terhadap kesehatan fisik. Rasa marah, takut, atau cemas yang terus-menerus dapat mengganggu keseimbangan energi dalam tubuh dan melemahkan sistem kekebalan. Sebaliknya, perasaan bahagia, rasa syukur, dan ketenangan batin dapat memperkuat tubuh dan mempercepat proses penyembuhan. Inilah mengapa dalam banyak tradisi pengobatan kuno, termasuk dalam ajaran Ibnu Sina, meditasi dan refleksi batin menjadi bagian penting dari proses penyembuhan. Dengan melatih pikiran untuk lebih fokus pada hal-hal positif, seseorang dapat mengurangi ketegangan dalam tubuh dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi penyembuhan alami. Selain itu, Ibnu Sina menekankan bahwa tubuh manusia adalah cerminan dari alam semesta. Sama seperti bagaimana alam memiliki siklusnya sendiri, siang dan malam, musim hujan dan musim kemarau, tubuh kita pun memiliki ritme biologis yang harus dihormati. Salah satu contoh paling sederhana dari prinsip ini adalah tidur. Tidur bukan hanya waktu bagi tubuh untuk beristirahat, tetapi juga waktu di mana tubuh memperbaiki dirinya sendiri, membersihkan racun, dan mengembalikan energi. Jika seseorang mengabaikan kebutuhan tidurnya atau memiliki pola tidur yang tidak teratur, maka tubuh akan kehilangan keseimbangan, dan ini bisa berujung pada berbagai masalah kesehatan, termasuk kelelahan kronis, gangguan konsentrasi, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Selain tidur, ritme tubuh juga dipengaruhi oleh pola makan. Ibnu Sina menekankan pentingnya makan dengan penuh kesadaran, bukan hanya sekadar mengonsumsi makanan untuk mengenyangkan perut. Ia mengajarkan bahwa makanan yang dikonsumsi harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan tidak berlebihan. Dalam dunia modern, konsep ini seringkali diabaikan. Banyak orang makan dengan terburu-buru, tanpa memperhatikan kualitas makanan yang mereka konsumsi. Padahal, jika kita lebih sadar dalam memilih makanan dan memperhatikan bagaimana tubuh kita merespons setiap makanan, kita bisa mendapatkan lebih banyak energi dan menghindari gangguan kesehatan yang tidak perlu. Selain itu, ada satu prinsip penting dalam ajaran Ibnu Sina yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala hal. Ia percaya bahwa segala sesuatu yang berlebihan, baik itu makanan, aktivitas fisik, emosi, atau bahkan pemikiran, dapat membawa ketidakseimbangan dalam tubuh dan pikiran. Sebagai contoh, seseorang yang terlalu banyak bekerja tanpa memberi waktu bagi tubuhnya untuk beristirahat mungkin akan mengalami kelelahan yang berkepanjangan. Di sisi lain, seseorang yang terlalu banyak diam dan tidak aktif secara fisik juga bisa mengalami berbagai masalah kesehatan. Kesehatan sejati hanya bisa dicapai ketika seseorang menemukan keseimbangan antara kerja dan istirahat, antara aktivitas fisik dan refleksi batin, serta antara memberi dan menerima. Keseimbangan ini juga berlaku dalam cara kita memandang kehidupan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam pencapaian materi semata, tetapi dalam cara kita menjalani hidup dengan penuh makna. Ketika seseorang terlalu fokus pada hal-hal eksternal, seperti harta, status sosial, atau pengakuan dari orang lain, maka ia akan lebih mudah merasa cemas dan tidak puas. Sebaliknya, ketika seseorang mulai memahami bahwa kebahagiaan berasal dari dalam diri, dari bagaimana ia memahami dirinya sendiri dan bagaimana ia berinteraksi dengan dunia, maka ia akan lebih tenang dan lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana. Dalam dunia modern, ajaran Ibnu Sina ini semakin relevan. Banyak orang yang merasa terjebak dalam kesibukan sehari-hari, kehilangan makna dalam hidup, dan mengalami stres yang berkepanjangan. Namun, dengan kembali ke prinsip-prinsip sederhana yang diajarkan oleh Ibnu Sina,
menjaga keseimbangan, merawat tubuh dan pikiran dengan penuh kesadaran, serta menjalani hidup dengan lebih selaras dengan hukum alam, kita bisa menemukan kembali kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan yang sejati. Ketika kita mulai menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita akan menyadari bahwa kesehatan bukanlah sesuatu yang harus dikejar dengan perjuangan, tetapi sesuatu yang muncul secara alami ketika kita hidup dengan selaras dengan diri kita sendiri dan alam semesta. Kita akan merasa lebih ringan, lebih berenergi, dan lebih siap menghadapi segala tantangan yang datang. Dan dalam perjalanan menuju keseimbangan ini, kita akan menyadari bahwa tubuh kita bukan hanya sebuah mesin yang perlu dirawat, tetapi juga sebuah refleksi dari dunia batin kita. Ketika kita menjaga pikiran kita tetap positif, tubuh kita akan merespons dengan kekuatan dan vitalitas yang lebih besar. Ketika kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang bermakna, kita akan merasakan kepuasan yang lebih dalam, yang tidak bisa digantikan oleh hal-hal material. Kesehatan sejati bukan hanya tentang menghindari penyakit, tetapi tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan penuh kesadaran, keseimbangan, dan kebahagiaan. Dan ketika kita memahami ini, kita tidak hanya menjadi lebih sehat, tetapi juga lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Ketika seseorang memahami bahwa kesehatannya adalah hasil dari keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa, ia mulai menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Ia tidak lagi melihat kesehatan sebagai sesuatu yang hanya bergantung pada faktor eksternal seperti obat-obatan atau perawatan medis, tetapi sebagai suatu keadaan yang harus dijaga dari dalam. Ibnu Sina mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tubuh manusia bukanlah sekadar kumpulan organ yang bekerja secara mekanis, tetapi sebuah sistem yang hidup, penuh dengan energi, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Ketika kita mulai menyelaraskan diri dengan ritme alam, memahami kebutuhan tubuh, dan menjaga ketenangan batin, tubuh kita akan merespons dengan memperbaiki dirinya sendiri secara alami. Salah satu prinsip utama dalam pemikiran Ibnu Sina adalah bahwa kesehatan sejati tidak hanya didapatkan dari apa yang kita konsumsi, tetapi juga dari apa yang kita pikirkan dan rasakan. Pikiran yang dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, atau kemarahan akan menciptakan ketegangan dalam tubuh, yang pada akhirnya bisa melemahkan sistem kekebalan dan memicu berbagai penyakit. Sebaliknya, pikiran yang penuh dengan ketenangan, rasa syukur, dan keyakinan akan memberikan energi positif yang memperkuat tubuh dan membantu proses penyembuhan. Inilah mengapa meditasi, refleksi batin, dan latihan kesadaran menjadi bagian penting dari kesehatan menurut Ibnu Sina. Ia percaya bahwa ketika seseorang melatih pikirannya untuk lebih fokus pada hal-hal yang positif, ia akan menciptakan harmoni dalam tubuhnya. Ketika kita memahami bahwa setiap emosi memiliki getaran energi yang bisa mempengaruhi kesehatan kita akan lebih berhati-hati dalam memilih apa yang kita biarkan masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Selain itu, Ibnu Sina menekankan pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Ia percaya bahwa interaksi sosial yang sehat dapat memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan seseorang. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, yang memberikan energi positif, dan yang membantu kita tumbuh, kita akan merasa lebih tenang dan lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Sebaliknya, ketika kita sering berinteraksi dengan orang-orang yang penuh dengan energi negatif, yang suka mengeluh, atau yang hanya membawa beban emosional, kita pun akan lebih mudah merasa lelah dan kehilangan keseimbangan. Oleh karena itu, menjaga lingkungan sosial yang sehat adalah salah satu kunci penting dalam mencapai kesehatan yang optimal. Dalam dunia modern yang penuh dengan tekanan, pemikiran Ibnu Sina ini menjadi semakin relevan. Banyak orang yang merasa terjebak dalam kehidupan yang serba cepat, penuh dengan tuntutan, dan dipenuhi dengan distraksi. Akibatnya, mereka sering mengabaikan kesehatan mental dan emosional mereka, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan fisik. Ibnu Sina mengajarkan bahwa untuk mencapai keseimbangan dalam hidup, kita harus kembali ke dasar. Kita harus belajar untuk mendengarkan tubuh kita, memahami kebutuhan jiwa kita, dan mengatur pikiran kita agar tetap dalam kondisi yang sehat. Ketika kita mulai menjalani hidup dengan lebih sadar, kita akan menyadari bahwa kesehatan bukanlah sesuatu yang harus dikejar,
tetapi sesuatu yang akan datang dengan sendirinya ketika kita hidup dalam keseimbangan. Selain itu, salah satu prinsip yang diajarkan Ibnu Sina adalah bahwa setiap penyakit memiliki akar penyebab yang lebih dalam. Dalam dunia medis modern, banyak penyakit yang hanya diobati pada tingkat gejala, tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya menyebabkan gangguan tersebut. Misalnya, seseorang yang mengalami tekanan darah tinggi mungkin diberikan obat untuk menurunkan tekanan darahnya. Tetapi jika akar penyebabnya adalah stres yang berkepanjangan atau gaya hidup yang tidak sehat, maka masalah tersebut akan terus berulang. Oleh karena itu, dalam pendekatan penyembuhan menurut Ibnu Sina, yang paling penting bukan hanya menghilangkan gejala, tetapi mencari tahu apa yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh. Dengan memahami penyebab yang mendasari suatu penyakit, seseorang bisa mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan mencegah penyakit tersebut datang kembali. Salah satu cara untuk menemukan keseimbangan ini adalah dengan lebih sadar terhadap kebiasaan sehari-hari. Bagaimana kita makan, bagaimana kita tidur, bagaimana kita berpikir, dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Semua itu memiliki dampak besar terhadap kesehatan kita. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa tubuh manusia adalah bagian dari alam semesta, dan karena itu, kita harus hidup selaras dengan hukum-hukum alam. Ketika kita memahami bahwa tubuh kita memiliki ritme biologis yang harus dihormati, kita akan lebih mudah menjaga kesehatan. Misalnya, tubuh kita dirancang untuk beristirahat pada malam hari dan aktif pada siang hari. Namun, banyak orang di zaman modern mengabaikan ritme alami ini dengan begadang terlalu lama atau kurang tidur. Akibatnya, tubuh mereka mengalami gangguan keseimbangan yang bisa berdampak pada sistem kekebalan, energi, dan kesehatan secara keseluruhan. Begitu juga dengan pola makan. Ibnu Sina percaya bahwa makanan yang kita konsumsi bukan hanya tentang rasa atau sekadar mengisi perut, tetapi juga tentang bagaimana makanan tersebut memberikan energi dan nutrisi bagi tubuh kita. Makanan yang alami, segar, dan seimbang akan membantu tubuh tetap sehat. Sementara makanan yang terlalu banyak diproses atau mengandung zat-zat berbahaya justru bisa merusak keseimbangan dalam tubuh. Selain menjaga pola makan dan tidur, menjaga ketenangan batin juga menjadi bagian penting dari kesehatan. Ketika kita hidup dalam keadaan stres terus-menerus, tubuh kita akan terus memproduksi hormon stres yang bisa melemahkan sistem kekebalan dan menyebabkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menemukan cara untuk mengelola stres, entah itu melalui meditasi, olahraga, atau sekadar meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa kesehatan sejati bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang bagaimana kita melihat dan menjalani hidup. Ketika seseorang memiliki tujuan yang jelas dalam hidup, merasa memiliki makna, dan menjalani hari-harinya dengan penuh kesadaran, ia akan lebih mudah menjaga kesehatannya. Sebaliknya, ketika seseorang merasa kehilangan arah, tidak memiliki tujuan, atau terjebak dalam rutinitas yang tidak bermakna, ia akan lebih mudah merasa lelah, stres, dan akhirnya mengalami gangguan kesehatan. Oleh karena itu, menemukan makna dalam hidup juga menjadi bagian penting dari menjaga keseimbangan dan kesehatan secara keseluruhan. Dengan memahami ajaran Ibnu Sina ini, kita dapat mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih sadar. Kita dapat mulai melihat kesehatan bukan hanya sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan, tetapi sebagai sesuatu yang muncul secara alami ketika kita hidup dalam keseimbangan. Kita dapat mulai mendengarkan tubuh kita, menghormati ritme alami kita, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan kebahagiaan kita. Dan ketika kita menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menyadari bahwa kesehatan sejati bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan, dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Ketika kita memahami bahwa kesehatan adalah cerminan dari keseimbangan dalam diri kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, mulai dari cara kita berpikir, berbicara, hingga bertindak, memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan kita. Ibnu Sina mengajarkan bahwa tubuh bukan sekadar mesin biologis, tetapi memiliki keterkaitan erat dengan energi yang mengalir dalam diri kita.
Energi ini dapat menguatkan tubuh jika kita memanfaatkannya dengan baik, atau justru merusaknya jika kita hidup dalam ketidakseimbangan. Salah satu konsep yang sangat ditekankan oleh Ibnu Sina adalah pentingnya kesadaran dalam menjalani kehidupan. Kesadaran bukan hanya berarti memahami apa yang kita lakukan, tetapi juga menyadari efek jangka panjang dari setiap tindakan kita. Misalnya, bagaimana pola tidur yang buruk dapat merusak kesehatan dalam jangka panjang, bagaimana makanan yang kita konsumsi membentuk kekuatan atau kelemahan tubuh kita, dan bagaimana setiap pikiran yang kita biarkan berdiam dalam benak kita memiliki dampak terhadap energi dalam tubuh kita. Kesadaran ini juga mencakup bagaimana kita menghadapi emosi. Dalam dunia modern, banyak orang mengabaikan dampak dari perasaan negatif seperti kecemasan, kemarahan, atau kebencian. Padahal, menurut Ibnu Sina, emosi negatif yang dibiarkan berlarut-larut akan menciptakan ketidakseimbangan dalam tubuh yang pada akhirnya dapat menyebabkan penyakit. Sebaliknya, ketika seseorang mampu mengelola emosinya dengan baik, ia dapat menciptakan energi penyembuhan yang kuat dalam dirinya. Inilah mengapa penting bagi kita untuk mulai melatih diri dalam mengelola stres dan emosi. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan ketenangan dalam pikiran. Dalam ajaran Ibnu Sina, ketenangan batin bukan sekadar hasil dari keadaan luar, tetapi sesuatu yang harus dibangun dari dalam diri. Dengan melatih diri untuk lebih menerima, bersyukur, dan memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup memiliki hikmah, kita bisa menciptakan keadaan batin yang lebih damai, yang pada akhirnya memperkuat kesehatan tubuh kita. Selain itu, Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa setiap individu memiliki potensi luar biasa untuk mencapai kesehatan optimal jika ia mampu hidup selaras dengan dirinya sendiri. Salah satu caranya adalah dengan memahami ritme alami tubuh dan menghormatinya. Tubuh manusia memiliki mekanisme penyembuhan alami yang akan bekerja dengan optimal jika kita tidak mengganggunya dengan kebiasaan yang merusak. Misalnya, banyak orang yang mengabaikan pentingnya istirahat yang cukup. Mereka berpikir bahwa bekerja terus-menerus tanpa cukup tidur adalah tanda produktivitas. Padahal dalam jangka panjang, hal itu justru merusak sistem tubuh. Tubuh memerlukan waktu untuk memperbaiki diri, membersihkan racun, dan memperbaharui energi. Jika kita terus memaksanya untuk bekerja tanpa cukup istirahat, kita akan melemahkan pertahanan alami tubuh terhadap penyakit. Selain tidur, makanan juga merupakan aspek penting dalam kesehatan. Ibnu Sina percaya bahwa makanan adalah obat, dan cara kita makan bisa menentukan apakah tubuh kita menjadi lebih sehat atau lebih rentan terhadap penyakit. Ia menekankan pentingnya mengonsumsi makanan yang alami, seimbang, dan dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Makan secara berlebihan, meskipun makanan tersebut sehat, tetap bisa membebani tubuh. Sebaliknya, pola makan yang teratur dan seimbang dapat membantu tubuh bekerja dengan optimal. Namun, yang lebih menarik dari pemikiran Ibnu Sina bukan hanya soal bagaimana menjaga tubuh tetap sehat, tetapi bagaimana energi dalam diri kita bisa menjadi alat penyembuhan yang luar biasa. Ia percaya bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri jika diberikan kondisi yang tepat. Salah satu kunci utama dalam proses ini adalah pikiran. Pikiran yang dipenuhi dengan harapan dan keyakinan akan membantu tubuh untuk pulih lebih cepat dari penyakit. Sebaliknya, pikiran yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, atau pesimisme justru dapat menghambat proses penyembuhan. Inilah mengapa banyak penelitian modern menemukan bahwa pasien yang memiliki sikap optimis cenderung lebih cepat sembuh dibandingkan mereka yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Ibnu Sina juga percaya bahwa hubungan antara manusia dengan alam sangat berpengaruh terhadap kesehatannya. Ia mengajarkan bahwa manusia harus hidup dalam harmoni dengan alam, karena alam menyediakan segala yang dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan. Udara segar, sinar matahari, air bersih, dan makanan alami adalah bagian dari energi alam yang membantu tubuh tetap sehat. Sayangnya, di era modern, banyak orang yang semakin jauh dari alam. Polusi, gaya hidup yang serba cepat, serta paparan terhadap berbagai zat kimia yang berbahaya telah membuat tubuh kita semakin rentan terhadap penyakit. Oleh karena itu,
Salah satu cara untuk menerapkan ajaran Ibnu Sina dalam kehidupan modern adalah dengan kembali mendekatkan diri pada alam, meluangkan waktu untuk berada di luar ruangan, menghirup udara segar, berjemur di bawah sinar matahari pagi, dan mengonsumsi makanan yang lebih alami. Selain hubungan dengan alam, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya hubungan sosial yang sehat. Interaksi dengan orang-orang yang membawa energi positif dapat membantu kita menjaga keseimbangan emosi dan mental. Sebaliknya, jika kita sering berinteraksi dengan orang-orang yang penuh dengan energi negatif, kita akan lebih mudah merasa stres, lelah, dan kehilangan semangat hidup. Oleh karena itu, memilih lingkungan sosial yang sehat juga merupakan bagian dari menjaga kesehatan secara keseluruhan. Ketika kita mulai menerapkan ajaran-ajaran Ibnu Sina dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menyadari bahwa kesehatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berinteraksi dengan dunia, dan bagaimana kita mengelola energi dalam diri kita. Kita akan mulai melihat bahwa kesehatan sejati bukanlah sesuatu yang harus kita kejar, tetapi sesuatu yang muncul dengan sendirinya ketika kita hidup dalam keseimbangan. Dengan memahami bahwa tubuh, pikiran, dan jiwa adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi, kita dapat mulai menjalani hidup dengan lebih sadar. Kita akan lebih berhati-hati dalam memilih apa yang kita makan, apa yang kita pikirkan, dan dengan siapa kita berinteraksi. Kita akan lebih memahami bahwa setiap keputusan kecil yang kita buat setiap hari dapat berdampak besar terhadap kesehatan kita di masa depan. Dan ketika kita mulai menjalani hidup dengan lebih selaras, kita akan merasakan perubahan yang luar biasa. Energi dalam diri kita akan menjadi lebih stabil, tubuh kita akan menjadi lebih kuat, dan pikiran kita akan menjadi lebih jernih. Kita tidak lagi melihat kesehatan sebagai sesuatu yang hanya bergantung pada obat atau perawatan medis, tetapi sebagai hasil dari bagaimana kita menjalani hidup setiap hari. Ketika keseimbangan dalam diri mulai tercipta, kita akan menyadari bahwa kesehatan bukan hanya tentang tidak adanya penyakit, tetapi juga tentang bagaimana kita merasa setiap hari, bagaimana tubuh kita merespons tantangan, bagaimana pikiran kita tetap tenang di tengah kesulitan, dan bagaimana jiwa kita tetap bersemangat menjalani kehidupan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kesehatan yang sejati bukanlah sekadar kebugaran fisik, tetapi juga kesejahteraan mental dan spiritual yang membawa ketenangan dan kebahagiaan sejati. Salah satu konsep yang menarik dalam ajaran Ibnu Sina adalah bagaimana tubuh manusia mampu beradaptasi dan menyembuhkan dirinya sendiri. Tubuh memiliki mekanisme alami untuk melawan penyakit, memperbaiki jaringan yang rusak, dan mengembalikan keseimbangannya. Namun, dalam dunia modern, kita seringkali tidak memberi tubuh kesempatan untuk melakukan tugasnya. Kita terburu-buru mencari solusi instan, mengandalkan obat-obatan kimia tanpa memahami akar permasalahan, dan mengabaikan kebutuhan dasar tubuh seperti tidur, nutrisi, dan relaksasi. Dalam pemikiran Ibnu Sina, energi dalam diri manusia memiliki peran besar dalam proses penyembuhan. Energi ini tidak hanya dipengaruhi oleh makanan atau lingkungan, tetapi juga oleh pikiran dan perasaan kita. Ketika seseorang mengalami stres berkepanjangan, tubuhnya mulai melemah. Hormon stres seperti kortisol dapat merusak sistem kekebalan tubuh, menyebabkan ketidakseimbangan metabolisme, dan mempercepat penuaan sel. Sebaliknya, seseorang yang hidup dengan rasa syukur, ketenangan, dan optimisme akan memiliki sistem imun yang lebih kuat dan tubuh yang lebih tahan terhadap penyakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai memperhatikan kualitas pikiran kita. Kita seringkali tidak menyadari bahwa pola pikir kita membentuk realitas yang kita jalani. Jika kita terus-menerus mengisi pikiran dengan kecemasan, ketakutan, atau kemarahan, maka tubuh kita akan merespons dengan menciptakan ketegangan, peradangan, dan bahkan penyakit. Namun, jika kita melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal positif, untuk melihat peluang dalam setiap tantangan, dan untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, maka tubuh kita juga akan merespons dengan menciptakan keseimbangan dan kesehatan yang lebih baik. Salah satu cara untuk melatih pikiran agar tetap sehat adalah dengan membangun kebiasaan berpikir yang positif. Misalnya, setiap kali kita menghadapi masalah, daripada langsung merasa panik atau stres,
kita bisa mencoba untuk mengambil napas dalam-dalam dan bertanya kepada diri sendiri, apa hikmah yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Pertanyaan sederhana ini dapat menggeser fokus pikiran dari ketakutan menuju pemecahan masalah, dari kecemasan menuju ketenangan, dari kelemahan menuju kekuatan. Selain itu, meditasi dan refleksi diri juga merupakan cara yang diajarkan oleh Ibnu Sina untuk menjaga keseimbangan pikiran dan jiwa. Ia percaya bahwa manusia perlu meluangkan waktu untuk diam, untuk mendengarkan suara hatinya, dan untuk menyelaraskan pikirannya dengan tujuan hidupnya. Dalam dunia yang serba sibuk ini, kita seringkali terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari apakah yang kita lakukan benar-benar membawa kebahagiaan dan kesehatan bagi diri kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meluangkan waktu setiap hari untuk merenung, untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah saya hidup dengan cara yang benar? Apakah saya membuat keputusan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan saya? Ibnu Sina juga menekankan pentingnya hubungan sosial yang sehat. Manusia adalah makhluk sosial, dan energi yang kita serap dari lingkungan sekitar kita sangat mempengaruhi kesejahteraan kita. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang penuh dengan energi negatif, mereka yang selalu mengeluh, menyebarkan kebencian, atau meremehkan impian kita, maka secara tidak sadar, energi kita juga akan terkuras. Sebaliknya, jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, memberikan motivasi, dan menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik, maka energi dalam diri kita juga akan meningkat. Oleh karena itu, salah satu langkah penting dalam menjaga keseimbangan energi dalam diri adalah dengan memilih lingkungan yang sehat. Kita perlu belajar untuk membatasi interaksi dengan orang-orang yang membawa energi negatif, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan mereka yang membawa kebahagiaan, kedamaian, dan inspirasi. Ini bukan berarti kita harus menghindari semua orang yang sedang mengalami kesulitan atau memiliki energi negatif, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengelola energi kita sendiri agar tidak ikut terbawa dalam arus negatif yang merugikan. Selain dari hubungan sosial, keseimbangan energi juga dapat dicapai melalui hubungan dengan alam. Ibnu Sina percaya bahwa alam memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Udara segar, suara air mengalir, sinar matahari pagi, dan keindahan alam dapat membantu menyelaraskan energi dalam tubuh kita. Namun, dalam kehidupan modern, banyak orang yang semakin terasing dari alam. Kita lebih sering menghabiskan waktu di dalam ruangan, di depan layar, dengan cahaya buatan yang mengganggu ritme alami tubuh kita. Oleh karena itu, kita perlu mulai meluangkan waktu untuk kembali terhubung dengan alam. Cobalah berjalan di taman, duduk di bawah pohon, mendengarkan suara burung, atau sekadar membiarkan diri merasakan kehangatan matahari pagi. Semua ini bukan hanya sekadar aktivitas santai, tetapi merupakan cara untuk menyelaraskan kembali energi dalam tubuh kita dengan energi alami yang ada di alam semesta. Ketika kita mulai memahami dan menerapkan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, kita akan merasakan perubahan yang luar biasa. Kita akan menyadari bahwa kesehatan bukanlah sesuatu yang hanya bisa didapat dari obat atau perawatan medis, tetapi sesuatu yang kita ciptakan melalui pola hidup kita, melalui cara kita berpikir, melalui hubungan yang kita bangun, dan melalui bagaimana kita memperlakukan tubuh kita. Ibnu Sina mengajarkan bahwa tubuh, pikiran, dan jiwa adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu bagian tidak seimbang, maka bagian lainnya akan terpengaruh. Oleh karena itu, kesehatan sejati bukan hanya tentang menghindari penyakit, tetapi tentang bagaimana kita menciptakan kehidupan yang harmonis, penuh makna, dan selaras dengan energi alam semesta. Ketika kita benar-benar memahami konsep ini, kita akan berhenti mencari solusi instan dan mulai menjalani hidup dengan lebih sadar. Kita akan lebih berhati-hati dalam memilih makanan, lebih bijaksana dalam mengelola pikiran dan emosi, lebih selektif dalam memilih lingkungan sosial, dan lebih terhubung dengan alam. Kita akan mulai melihat bahwa kesehatan bukanlah tujuan akhir, tetapi hasil alami dari bagaimana kita menjalani hidup setiap hari. Ketika kita memahami bahwa kesehatan sejati adalah hasil dari keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa, maka kita akan mulai memandang kehidupan dengan perspektif yang lebih luas.
Ibnu Sina tidak hanya melihat manusia sebagai kumpulan organ dan jaringan, tetapi sebagai entitas yang memiliki energi dan kesadaran yang saling berhubungan dengan lingkungan sekitar. Setiap tindakan, setiap pikiran, bahkan setiap emosi yang kita rasakan memiliki dampak langsung terhadap keseimbangan energi dalam diri kita. Pikiran yang dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan dapat menciptakan ketegangan yang berujung pada berbagai penyakit fisik. Sementara hati yang dipenuhi dengan kasih sayang dan ketenangan dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Oleh karena itu, memahami cara kerja energi dalam diri kita adalah langkah penting untuk mencapai kesehatan dan kebahagiaan yang lebih mendalam. Salah satu konsep yang diajarkan Ibnu Sina adalah bagaimana tubuh memiliki mekanisme alami untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi proses ini hanya akan optimal jika kita mendukungnya dengan kebiasaan yang benar. Salah satu kebiasaan yang sering diabaikan dalam dunia modern adalah kualitas tidur. Tidur bukan hanya tentang istirahat fisik, tetapi juga tentang bagaimana tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak, mengatur ulang sistem saraf, dan menyelaraskan kembali keseimbangan energi. Dalam perspektif Ibnu Sina, tidur yang berkualitas adalah kunci utama dalam menjaga kesehatan tubuh dan kejernihan pikiran. Ia menyarankan untuk tidur pada waktu yang tepat, menghindari gangguan seperti cahaya buatan yang dapat mengganggu ritme alami tubuh, serta menjaga pikiran tetap tenang sebelum tidur agar tubuh dapat masuk ke dalam fase regenerasi yang optimal. Selain tidur, makanan juga menjadi faktor penting dalam keseimbangan energi. Ibnu Sina percaya bahwa makanan bukan hanya sumber nutrisi bagi tubuh, tetapi juga memiliki frekuensi energi tertentu yang dapat mempengaruhi keseimbangan kita. Makanan alami yang segar dan seimbang akan memberikan energi positif bagi tubuh, sementara makanan olahan, yang penuh dengan zat aditif dan pengawet, dapat mengganggu keseimbangan energi dalam tubuh. Kita seringkali tidak menyadari bahwa makanan yang kita konsumsi setiap hari memiliki dampak besar terhadap cara kita merasa dan berpikir. Makanan yang penuh dengan gula dan lemak jenuh dapat menyebabkan peradangan di dalam tubuh, yang kemudian dapat mempengaruhi mood dan kesehatan mental kita. Sebaliknya, makanan yang kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan akan membantu menjaga kejernihan pikiran dan kestabilan emosi. Selain itu, Ibnu Sina juga mengajarkan pentingnya kebiasaan fisik yang mendukung kesehatan tubuh. Aktivitas fisik yang teratur bukan hanya meningkatkan kebugaran, tetapi juga membantu tubuh dalam menjaga aliran energi yang seimbang. Ia percaya bahwa pergerakan tubuh memiliki peran penting dalam mencegah stagnasi energi yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Dalam dunia modern, di mana banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk dalam jangka waktu yang lama, penting untuk mengingat bahwa tubuh kita dirancang untuk bergerak. Latihan pernapasan dan meditasi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan energi dalam tubuh. Dalam tradisi pengobatan kuno, termasuk yang diajarkan oleh Ibnu Sina, pernapasan yang benar dapat membantu menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan meningkatkan aliran energi dalam tubuh. Napas yang dalam dan teratur dapat membantu mengurangi ketegangan, meningkatkan konsentrasi, serta mendukung proses penyembuhan alami tubuh. Selain faktor internal, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya hubungan kita dengan lingkungan sekitar. Energi yang ada di dalam diri kita sangat dipengaruhi oleh energi yang ada di luar. Jika kita berada dalam lingkungan yang penuh dengan kekacauan, stres, atau konflik, maka energi dalam diri kita juga akan terganggu. Sebaliknya, jika kita dikelilingi oleh ketenangan, keindahan, dan hubungan yang harmonis, maka energi dalam diri kita akan lebih seimbang. Itulah mengapa penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keseimbangan energi dalam diri kita. Rumah yang rapi, suasana yang tenang, serta interaksi yang positif dengan orang-orang di sekitar dapat membantu kita menjaga kesehatan dan kebahagiaan. Ibnu Sina percaya bahwa seseorang yang hidup dalam lingkungan yang harmonis akan lebih mudah mencapai kesehatan yang optimal dibandingkan mereka yang terus-menerus terpapar stres dan ketegangan. Dalam kehidupan modern, kita seringkali terjebak dalam kesibukan yang membuat kita lupa untuk memperhatikan keseimbangan dalam diri. Kita terlalu fokus pada pekerjaan, ambisi, atau tuntutan sosial hingga melupakan pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik.
Namun, ketika kita mulai memahami bahwa tubuh, pikiran, dan jiwa adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi, kita akan mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan kita. Misalnya, kita bisa mulai dengan meluangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk melakukan refleksi dan menenangkan pikiran sebelum memulai aktivitas. Kita bisa mulai lebih sadar terhadap apa yang kita konsumsi, memilih makanan yang lebih sehat, dan memastikan tubuh kita mendapatkan istirahat yang cukup. Kita juga bisa mulai membangun kebiasaan untuk berpikir positif, menghindari stres yang tidak perlu, serta menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kesejahteraan kita. Ketika kita mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih selaras dengan keseimbangan energi, kita akan merasakan perubahan yang luar biasa. Tubuh kita akan lebih sehat, pikiran kita lebih jernih, dan hati kita lebih damai. Kita tidak lagi mencari kebahagiaan di luar diri kita, tetapi menemukannya dalam cara kita menjalani hidup setiap hari. Inilah esensi dari pemikiran Ibnu Sina, bahwa kesehatan bukanlah sesuatu yang hanya bisa diperoleh dari obat-obatan atau perawatan medis, tetapi merupakan hasil dari bagaimana kita mengelola energi dalam tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Ketika kita memahami prinsip-prinsip keseimbangan energi yang diajarkan oleh Ibnu Sina, kita mulai menyadari bahwa kesehatan bukan hanya tentang mengobati penyakit, tetapi lebih kepada bagaimana kita merawat tubuh dan pikiran agar tetap dalam kondisi terbaik. Ia mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini memiliki harmoni dan ritmenya sendiri, dan tugas kita adalah mengikuti alur tersebut dengan bijak. Salah satu hal yang sering diabaikan dalam dunia modern adalah pentingnya emosi dalam proses penyembuhan. Ilmu pengetahuan modern kini telah menemukan bahwa emosi negatif yang terpendam dapat menyebabkan gangguan pada sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko penyakit kronis, serta mempengaruhi kesejahteraan mental seseorang. Ibnu Sina sudah memahami konsep ini jauh sebelum ilmu psikosomatik berkembang. Ia percaya bahwa penyakit seringkali bukan hanya berasal dari gangguan fisik, tetapi juga dari kondisi mental dan spiritual yang tidak seimbang. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga pikiran tetap positif dan hati tetap tenang. Ketika seseorang dipenuhi dengan rasa syukur, kasih sayang, dan ketenangan, maka tubuhnya pun akan lebih mudah untuk sembuh dari berbagai penyakit. Sebaliknya, jika seseorang dipenuhi dengan kemarahan, dendam, atau stres berkepanjangan, maka energi dalam tubuhnya akan terganggu, menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan ini adalah dengan membangun kebiasaan refleksi dan introspeksi. Ibnu Sina percaya bahwa seseorang yang secara rutin merenungkan hidupnya, memahami emosinya, serta mencari makna dalam setiap pengalaman hidupnya, akan memiliki kondisi jiwa yang lebih stabil. Ini juga menjadi alasan mengapa dalam banyak tradisi pengobatan kuno, meditasi dan doa seringkali menjadi bagian dari terapi penyembuhan. Selain itu, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya hubungan sosial dalam menjaga keseimbangan energi seseorang. Hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan komunitas dapat menjadi sumber energi positif yang sangat kuat. Interaksi sosial yang sehat membantu mengurangi stres, meningkatkan kebahagiaan, dan memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam dunia modern yang serba cepat dan penuh tekanan, kita seringkali lupa untuk meluangkan waktu bersama orang-orang terdekat. Namun, jika kita benar-benar ingin mencapai keseimbangan energi yang diajarkan oleh Ibnu Sina, maka kita perlu menyadari bahwa kesehatan bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Pada akhirnya, ajaran Ibnu Sina tentang keseimbangan energi dalam penyembuhan bukanlah sekadar teori, tetapi sebuah cara hidup yang dapat membawa kita menuju kesehatan yang lebih baik, kebahagiaan yang lebih mendalam, dan kehidupan yang lebih bermakna. Ia mengajarkan bahwa tubuh, pikiran, dan jiwa adalah satu kesatuan yang harus dijaga dengan penuh kesadaran. Jika kita menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, menjaga pola makan yang baik, tidur yang cukup, pikiran yang tenang, hubungan sosial yang sehat, serta kesadaran akan energi dalam diri kita, maka kita akan merasakan manfaat luar biasa dalam jangka panjang. Kesehatan sejati bukan hanya tentang tidak adanya penyakit,
tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh keseimbangan, kesadaran, dan kebijaksanaan. Itulah warisan terbesar dari pemikiran Ibnu Sina, yang tetap relevan hingga hari ini dan akan terus menjadi panduan bagi mereka yang mencari kesehatan dalam arti yang sesungguhnya. Lebih jauh lagi, jika kita melihat bagaimana ilmu kedokteran modern berkembang, kita dapat melihat jejak pemikiran Ibnu Sina di berbagai bidang. Dari pendekatannya terhadap keseimbangan energi dalam tubuh hingga konsep holistik dalam penyembuhan, semuanya menunjukkan bahwa kesehatan bukan hanya soal mengobati gejala, tetapi memahami akar permasalahan yang lebih dalam. Para ilmuwan kini semakin menyadari bahwa tubuh manusia tidak bisa dipisahkan dari pikirannya. Terapi-terapi berbasis kesadaran, seperti mindfulness, meditasi, hingga teknik pernapasan, kini banyak digunakan dalam dunia medis untuk membantu pasien mengelola stres, mengurangi rasa sakit, dan bahkan mempercepat proses penyembuhan. Ini membuktikan bahwa apa yang telah diajarkan Ibnu Sina berabad-abad lalu tetap memiliki relevansi yang kuat dalam dunia modern. Selain itu, konsep energi dalam tubuh juga semakin diperhatikan dalam pengobatan alternatif dan integratif. Akupunktur, terapi Reiki, hingga teknik penyembuhan berbasis frekuensi vibrasi menjadi semakin populer. Meskipun belum sepenuhnya diterima oleh dunia kedokteran konvensional, banyak penelitian mulai menunjukkan bahwa keseimbangan energi dalam tubuh memang memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan seseorang. Dari semua ini, satu hal yang bisa kita pelajari adalah bahwa ilmu pengetahuan selalu berkembang, tetapi prinsip dasar tentang kesehatan tetap sama. Tubuh, pikiran, dan jiwa harus dijaga dalam harmoni. Jika salah satu terganggu, maka keseluruhan sistem dalam diri kita pun akan ikut terganggu. Kini, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menerapkan pemikiran Ibnu Sina dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya sederhana. Mulailah dengan mendengarkan tubuh kita. Berikan ia makanan yang sehat, cukup istirahat, dan aktivitas fisik yang baik. Jaga pikiran tetap tenang, hindari stres berlebihan, dan pelihara hubungan yang positif dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan memahami bahwa kesehatan bukan hanya tentang tubuh fisik, tetapi juga tentang keseimbangan energi dalam diri kita, kita bisa menjalani hidup yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dari pemikiran Ibnu Sina. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah merasakan manfaat dari menjaga keseimbangan pikiran dan tubuh? Atau mungkin ada topik lain yang ingin kamu bahas di video selanjutnya? Dan tentu saja, subscribe channel ini serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan konten motivasi dan inspirasi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan jadilah versi terbaik dari dirimu.